Bagian pertama, kita akan membahas mengenai desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat ada pusat investasi atau investment center yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut. Pusat biaya diukur hanya dengan biaya modal. Pusat pendapatan diukur menggunakan biaya modal dan penjualan. Pusat laba diukur dengan biaya modal dan penjualan. Serta yang terakhir ada pusat investasi. Diukur dengan biaya modal, penjualan, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dan laporan laba rugi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Apa sih laba rugi variabel dan absorpsi? Variable costing atau perhitungan biaya variabel hanya membebankan biaya tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Sedangkan absorption costing atau perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Untuk perhitungan biaya absorpsi, biaya produknya itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Untuk biaya produknya itu terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan perhitungan biaya variabel, biaya produknya itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Untuk biaya produknya terdiri dari overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil daripada laba bersih variabel. Jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Selisih antara laba operasi menurut perhitungan biaya absorpsi dan laba bersih menurut perhitungan biaya variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba menurut perhitungan biaya absorpsi dikurang laba menurut perhitungan biaya variabel sama dengan tarif overhead tetap dikali unit produksi dikurang unit terjual. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Bagaimana mengkonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja atau mesin langsung terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Misalkan, dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja untuk memproduksi satu unit dan tarifnya adalah $12 per jam. Maka overhead tetap per unit adalah $3. Selanjutnya, apa yang dilakukan jika overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan? Pertama, hitung overhead tetap yang telah ditetapkan dan membebankannya pada unit yang diproduksi. Selanjutnya, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup ke dalam harga pokok penjualan. Laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Yang pertama ada beban tetap langsung atau direct fixed expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Yang kedua ada beban tetap umum atau common fixed expense disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Keistimewaannya, pembagian seluruh beban tetap dalam dua kategori memberikan informasi tambahan bagi manajer. Pembagian tambahan ini menggarisbawahi biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Laba residu atau residual income adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktivitas operasi perusahaan. Laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Nilai tambah ekonomi atau EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modalnya. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali dengan total modal yang dipakai. Dan selanjutnya ada penetapan harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi ada dua, yaitu harga transfer maksimum dan minimum. Harga transfer maksimum, harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal, daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut dengan batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Harga transfer minimum, harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang jual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Kebijakan penetapan harga transfer. Harga pasar. Harga pasar dianggap objektif dan meminimalisir terjadinya konflik, sebab tidak dapat dimanipulasi oleh bagian penjualan. Harga transfer berdasarkan biaya. Digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Harga transfer yang dinegosiasikan. Jika harga transfer berbasis harga pasar maupun berbasis biaya tidak tercapainya persetujuan harga, maka tidak jarang harga transfer tersebut dinegosiasikan antara pembeli dan penjual di luar harga yang direferensikan, atau berdasarkan penerapan formula biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga karena adanya keinginan dari pihak penjual untuk menerapkan kebijakan harga transfer perusahaan yang normal.